Halo semua, apakah sudah siap untuk mendengarkan renungan buka Sabat? Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas segala berkat-Mu. Sekarang kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu dan juga yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Judul renungan kita adalah Allah yang tidak terbatas. Ayat intinya terdapat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 14 sampai 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Buku 1 Raja-Raja adalah salah satu buku sejarah dalam Alkitab yang bercerita tentang peristiwa pada masa kehidupan para nabi dan para raja. Akan tetapi peristiwa-peristiwa tersebut tidak akan pernah terjadi sekarang. Lalu apa gunanya cerita-cerita itu bagi kita sekarang? Meskipun beberapa dari kisah-kisah ini mungkin tidak akan pernah terjadi saat ini, tetapi Tuhan memiliki alasan yang kuat untuk memasukkannya ke dalam firman-Nya. Salah satunya adalah kita bisa belajar banyak hal tentang karakter Tuhan dan karya-karyanya dengan membaca cerita-cerita itu. Oke, di dalam 1 Raja-Raja 17 diceritakan suatu kisah di mana Tuhan berfirman secara langsung kepada suatu nabi yang bernama Elia bahwa hujan tidak akan turun selama 3 tahun. Kemudian Elia memberitahukan apa yang telah Tuhan katakan kepada Raja Ahab. Nah, bukannya Raja Ahab ini menerima apa kata Elia, malah dia ingin berencana untuk membunuh Elia. Akhirnya, Tuhan menyuruh Elia untuk bersembunyi dan berlindung ke sungai Kerit, di mana di situ Tuhan akan mengirimkan burung-burung gagak untuk mengirimkan makanan untuk Elia setiap harinya. Dan jika Elia mau minum, Elia dapat mengambil air dari sungai Kerit. Nah, tetapi karena sungai Kerit ini lama-kelamaan kering karena hujan sudah tidak turun lagi selama 3 tahun seperti firman Tuhan tadi, akhirnya Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke Sarfat, di mana Tuhan telah memerintahkan seorang wanita janda untuk membantu memenuhi kebutuhan Elia. Nah, Elia menurut dan akhirnya Elia pergi menemui janda itu. Dan tampaknya janda ini sedang mengumpulkan kayu api untuk membuat makanan baginya dan juga untuk anaknya. Itu merupakan makanan terakhir bagi hidup mereka. Dan setelah itu katanya janda dan anak itu akan segera mati karena sudah kehabisan makanan. Nah, kemudian Elia ini langsung saja meminta makanan kepada janda itu dengan meminta air minum dan juga roti. Kemudian janda ini pun berkata dengan jujur kepada Elia bahwa makanan yang dimilikinya itu adalah makanan sisa yang hampir tidak cukup untuk membuat makanan terakhir bagi dirinya dan anaknya. Nah, tetapi mendengar hal ini, Elia pun berkata bahwa Tuhan pasti akan menolong janda ini. Dan bahkan Tuhan akan memberikan persediaan makanan yang cukup dan bahkan tidak habis sampai hujan datang turun. Nah, kemudian janda ini mendengarkan janji yang diberikan Tuhan bahwa Tuhan akan menjaga persediaan makanannya. Lalu dia menurut apa kata Elia dan benar terjadi seperti yang janji Tuhan yang dikatakan Elia bahwa mereka tidak pernah kehabisan makanan. Nah, di sini janda ini percaya bahwa Tuhan akan menyediakan. Janda ini percaya akan janji Tuhan. Nah, tetapi bagaimana dengan kita? Apakah kita percaya Tuhan akan menyediakan untuk kita? Mungkin kita
dalam keadaan sakit, susah, ataupun merasa sedih atau kecewa. Tetapi apakah kita yakin bahwa Tuhan akan menolong kita dalam keadaan apapun kita? Mungkin kita sudah berdoa atau sudah berserah 100% kepada Tuhan atau sudah percaya dan yakin akan jawaban doa Tuhan. Tetapi jawaban doa yang diberikan Tuhan itu tidak sesuai yang kita harapkan atau kita inginkan. Nah, di dalam Yesaya 55 ayat 8-9 dikatakan bahwa sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Juga kita tahu bersama bahwa di Yeremia 29 ayat 11 itu dikatakan bahwa rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik bagi kita. Selalu Tuhan merancang damai sejahtera untuk kita dan tidak mungkin Tuhan merancang kecelakaan atau membuat kita menderita. Jadi kita janganlah pernah ragu dengan Tuhan dan melainkan selalu berserah dan tetap percaya kepadanya. Baik, demikianlah firman Tuhan yang saya dapat sampaikan. Sekali lagi mari kita tunduk kepala dan marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas segala berkat-Mu. Sekarang kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu, berkati agar itu dapat menjamah hati dan pikiran kami dan kami selalu berserah dan bergantung pada Tuhan. Berkati kami sepanjang hari Sabat ini, dalam nama Yesus, amin. Terima kasih dan kiranya Tuhan selalu memberkati kita.